Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Dan saya adalah Pendeta Melanie Risa Masu, Pendeta Pelayanan Umum GPIB. Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, mari saya ajak kita semuanya untuk berdoa untuk masuk dalam renungan malam kita. Allah Sorgawi yang kami muliakan dalam Kristus, tuntunlah kami dengan rahmat dan kasih-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu yang agung itu memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu. Bersabdalah karena kami sungguh merendahkan hati kami untuk memahami kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ezra pasalnya yang ke-8 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berpuasa adalah adalah hal yang sudah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa lain jauh sebelum adanya bangsa Israel gitu ya. Berpuasa itu menjadi laku spiritual yang diyakini oleh orang yang mempraktikannya sebagai hal yang akan mendatangkan manfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat dan bangsanya. Nah, dalam tradisi Israel, puasa atau som gitu ya, TSOM dalam bahasa Ibrani secara harafiah diartikan sebagai tidak makan dan minum. Ada puasa yang 24 jam, mulai dari matahari terbenam sampai keesokan harinya, sampai ke matahari terbenam lagi gitu ya, sunset to sunset. Ada juga puasa yang dengan durasi pendek dari subuh sampai dengan matahari terbenam. Ada puasa yang dipraktikkan secara personal atau komunal. Ada yang 1 hari sampai dengan berhari-hari. Atau ada puasa yang memang dimaklumkan seperti yang di ayat 1 kita baca gitu kan ya, dimaklumkan oleh pemimpin untuk dipraktikkan sebagai sebuah kegiatan bersama suatu bangsa gitu. Ada yang dilakukan sebagai bagian dari perayaan hari raya umat, misalnya dalam situasi Yom Kippur, atau puasa yang dipraktikkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan pada hari perkawinan mereka. Dan ada juga puasa yang dipraktikkan oleh karena ada kedukaan, kematian dari anggota keluarga. Dan ada juga seperti yang kita baca dalam pengalaman Daud gitu kan, ada dia berpuasa untuk memohon pengampunan atas dosa sembari menanti keputusan Allah gitu kan yang Daud lakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai ritus berpuasa itu menuntut ketaatan seseorang untuk menahan diri makan dan minum pada waktu tertentu. Namun spiritualitas yang lahir dari praktik berpuasa atau refleksi pasca atau sesudah berpuasa atau sesudah latihan badani inilah yang sebenarnya diharapkan terjadi. Jadi umat diajak untuk merendahkan diri, menyadari kesalahan, mengakui dosa, mengangkat permohonan dan mengalami pemulihan, dan hasil dari praktik berpuasa itu diharapkan berdampak pada adanya atau munculnya transformasi, perubahan spiritual secara pribadi ataupun bersama-sama. Dan berpuasa diyakini oleh orang Israel
akan mempengaruhi tindakan Allah terhadap mereka, tindakan Allah bagi mereka, atau tindakan Allah demi orang Israel sebagai sebuah bangsa. Nah, inilah yang diharapkan oleh Ezra ketika ia memaklumkan puasa di hari itu. Tercatat di ayat yang pertama sampai dengan di ayat 21 sampai dengan di ayatnya yang ke-23. Tidak ada rupanya formulasi tunggal tentang puasa. Dalam tradisi orang Israel sendiri, praktik puasa sangat beragam rupanya dan berkembang dalam pemahaman yang khas sesuai kondisi mereka pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan melalui pembacaan hari ini? Yang pertama adalah puasa sebagai transformasi sosial. Berpuasa baik yang dipraktikkan secara badani dengan tidak makan minum, dengan berdoa, berkontemplasi, atau praktik puasa secara laku transformatif itu dapat dilakukan baik secara personal maupun komunal, begitu ya. Gereja Ortodoks, ada salah satu tokoh yang terkenal dari gereja Ortodoks namanya Santo John Chrysostomos. Dia menyatakan, ada kutipan yang terkenal dan saya kutip kembali, dia mengatakan begini: berpuasa dengan berpantang makan tidak akan mendatangkan manfaat yang baik apabila kita masih memangsa sesama kita, memangsa saudara-saudara kita dengan lidah kita. Menurutnya, alih-alih menjalankan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan Kristus, kita malah mempraktikkan kanibalisme spiritual. Alih-alih berpuasa untuk merendahkan diri, menahan diri, mengakui kesalahan, memohon pengampunan, kita malah memenuhi piring kita dengan rempah-rempah pahit, penuh kemarahan. Kita membumbui makanan kita dengan garam kedengkian, dan kita menghiasi piring kita dengan sikap pembenaran diri. Nah, saudara-saudara, catatan Santo Chrysostomos di atas mengingatkan saya dengan penulis kitab Yesaya, gitu ya, tercatat dalam Yesaya pasal 58 yang mengkritik dan menguliti ritual puasa orang Israel dengan tajam. Dan ia mengarahkan mereka, ia mengajarkan, ia menggeser puasa sebagai sebuah ritual kepada puasa yang aktual. Menurut penulis kitab Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan dengan tegas bahwa Allah menyatakan puasa yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bukankah sangat indah ketika bahkan penulis kitab Yesaya sudah menawarkan sebuah model puasa aktual yang menjawab persoalan-persoalan sosial. Yang kedua, puasa sebagai hal yang melampaui ritualitas. Nah, saudara-saudara, daripada kita bersitegang tentang bagaimana ya praktik puasa yang paling benar, yang paling sempurna, yang paling sahih, kita sebetulnya diajak untuk berefleksi tentang sejauh mana laku hidup kita yang ritual ini berpadanan dengan yang aktual, dan bahwa yang keduanya itu menggambarkan, menampilkan spiritualitas keseharian yang mendatangkan rahmat bagi banyak orang dalam kehidupan sosial keluarga, sosial bermasyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah keseharian kita mestinya adalah aktualisasi, begitu, aktualisasi dari sikap merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa keseharian kita itu wujud dari pertobatan kita, pengakuan tentang kedaulatan Allah, penyerahan diri agar petunjuk Allah dinyatakan.
Dan sambil kita berbesar hati untuk menantikan jawaban Tuhan. Yang ketiga, bahwa berpuasa yang akan kita praktekkan dan saudara praktikkan adalah tentang bagaimana kita dalam rasa malu yang besar kepada Allah menyadari bahwa menjawab permohonan itu otoritas Allah, bukan kita, bukan manusia. Tetapi bahwa praktik puasa yang kita lakukan secara ritual atau aktual itu dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sikap hati, sikap doa dan laku keseharian. Ingat, berpotensi dipertimbangkan Allah sebagai hal yang akan mempengaruhi keputusan Allah dalam hidup saudara-saudara dan saya. Maka selamat merenung, selamat berpuasa, selamat berdoa dalam kerendahan hati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk mengingatkan kami melalui pembacaan Alkitab. Banyak pengalaman yang dikisahkan kepada kami tentang praktek-praktek berpuasa oleh banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Demikian juga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Dan ternyata keragaman dalam praktik puasa itu menyadarkan kami bahwa begitu kayanya praktik-praktik berpuasa itu sehingga kami lupa makna, esensi atau nilai yang hendak Engkau ajarkan bagi kami, yaitu bahwa kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Maka ya Allah, kiranya doa dan puasa yang kami naikkan kepada Engkau bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa yang kami kasihi ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan begitu banyak pergulatan, pergumulan. Maka ya Allah, kami memohon dalam kerendahan hati kami, dalam pengakuan kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan kekuatan-Mu sehingga kami mampu berjalan dalam keseharian kami. Sehingga kami menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu. Sehingga kami menciptakan laku praktik hidup yang akan berdampak, tidak hanya membawa rahmat bagi orang-orang lain, tapi menginspirasi orang lain dalam tindakan kebaikan, dalam tindakan kasih. Kami mengakui bahwa kami berpuasa, kami berdoa, tapi sebetulnya hidup kami dikuasai dengan kemarahan, dengan ego, dengan kedengkian, dengan berbagai perilaku yang tidak mencerminkan sikap hati yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Maka Allah yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, karuniakanlah kepada kami kekuatan, kemampuan dalam karya Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Ajarlah dan tuntunlah kami gereja-Mu, sehingga hidup kami bersesuaian dengan firman-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan bagi kita di malam hari ini. Kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menginspirasi banyak orang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.